Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya, sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Dan bersiap kita mencoba untuk mempraktekkan. Berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan Bismillah dalam hati ya, demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu ya, tanah. Nah ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air, teman-teman bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat ke praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan, ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian nah seperti ini ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini. Nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat seperti ini ya. Nah, kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk sholat. Nah ini seperti biasa ya. Nah boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah sudah berniat dalam hati kita ya, Bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Baik. Nah ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian, lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya coba membersihkan bagian gigi ya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air hidup ya, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyak, menghirup air ke hidung dan istinsyak dikeluarkan seperti contohnya ya, hirup ya, jelas ya. Baik, nah ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air ini saya ambilkan, ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah seperti ini, lihat baik-baik. Nah itu begini, ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini teman-teman. Nah tadi sudah begini ke bagian belakang begini. Nah yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu begini. Tuh.
Ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai. Ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya, ya. Ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali. Baru setelah 2-3 kali kiri, ya. Nah, ini juga sama, ya, 2-3 kali, teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi ya. Kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan, ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali, ya. Boleh langsung ke telinga begini, ya, seperti ini, boleh, ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga, ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang, ya, seperti biasa, wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini, ya, ambil begini kan, nah ini, kan, ya, bagian jari-jari jangan lupa teman-teman, nah, seperti ini, nah, kita ambil lagi, ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri, ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan, ya, yang kirinya, nah ini, mulai dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini, ya, lalu ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama. Bisa yang kedua, ini nggak dibasuh dulu kaki, ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini, ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini. Lalu di sela-sela sini, ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah, ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biarkan mengalir juga nggak apa-apa. Nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah, ini, nah, rata, ya. Nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini, biasanya, ya. Nah, setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian mengambil air, akan tentu bisa dengan ini, bisa dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan, terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Nah, jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu. Tadi kan sedikit-sedikit ya, sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan kerangnya. Saya coba contohkan pakai ini dulu. Tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Nah, atasnya ini 3 kali ya. Jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini. Ya, boleh pakai gayung juga ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram. Ya, siram di seluruh tubuh. Ini sudah merasakan rata, sudah enak. Ya, nanti ada hikmahnya loh. Kenapa kepala dulu gitu? Itu ada hikmahnya. Ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala sudah, kita turun dari sini, ya. Nah, sampai selesai, terus rasakan, ya. Ini juga penting ini, terus rasakan sampai dengan selesai, ya. Sampai selesai semuanya, ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera kan ini bisa begini juga, ya. Nah, ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi, ya. Nah, ini begini, pasangkan lagi. Nah, ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya. Ambil kanan, ini pakai apa? Pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, udah rata semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat. Ya, berpindah tempat tuh gini supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita sehingga masih bercampur
kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna, itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam wudhu. Kita ambil misalnya begini ya, kita masukkan seperti ini ya, begini, masuk kaki secara sempurna ya kan, kecil lagi, seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah seperti itu. Nah cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga.